Teka-teki mengenai keberadaan mobil milik korban mutilasi yang ditemukan dalam koper di Ngawi terjawab. Mobil tersebut diketahui dijual oleh tersangka Rohmat Tri Hartanto alias A, 32, ke seseorang di Sidoarjo. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengungkapkan bahwa mobil Suzuki R3 milik korban bernama Uswatun Hasanah, 29, terjual seharga Rp57 juta. Tersangka menjual mobil Suzuki R3 milik korban kepada seorang yang di Kabupaten Sidoarjo, ujarnya pada Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Mobil Suzuki R3 berwarna putih dengan nomor polisi AG 1078 Petabita tersebut awalnya dibawa korban ke Hotel Adi Surya, tempat di mana dia dibunuh dan dimutilasi. Setelah kejadian tragis tersebut pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, pukul 5 waktu Indonesia Barat, tersangka menggunakan mobil tersebut untuk membawa jenazah korban ke rumah kosong milik neneknya sebelum berangkat ke Surabaya untuk menjualnya. Kasubdit Jatanras Polda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur, menjelaskan bahwa mobil tersebut dijual melalui situs online. Dijual lewat online melalui grup di jaringan mereka. Karena ini mobilnya masih kredit, makanya jaringan-jaringan tertentu saja yang bisa mengakses, ujar Jumhur. Setelah berhasil menjual mobil tersebut, tersangka menggunakan uangnya untuk membeli mobil Toyois Vios seharga Rp75 juta. Akibat perbuatannya, pelaku tidak hanya dijerat dengan pasal pembunuhan, tetapi juga pencurian. Ia dikenakan pasal 340 KUHP subsider 338 KUHP lebih subsider 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan pelaku mencakup pembunuhan berencana subsider, pembunuhan lebih subsider penganiayaan berat yang mengakibatkan korban mati, serta pencurian dengan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan korban mati. Terungkap motif pelaku Rohmat Tri Hartanto atau RTH 33 tahun membunuh hingga memutilasi sang kekasih Uswatun Hasanah di Ngawi, Jawa Timur. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman menyebut tersangka RTH mengaku cemburu dan sakit hati ke korban. Suami istri korban itu merasa cemburu mengetahui korban pernah bersama laki-laki lain di dalam kos. Saat itu pelaku mengetahui langsung peristiwa yang terjadi pada Minggu 19 Januari 2025. Pada hari yang sama, RTH juga mengaku sakit hati dengan ucapan yang dilontarkan korban. Awalnya korban merasa tak terima lantaran terungkap bahwa RTH telah memiliki anak perempuan. Lantaran kesal dengan kabar tersebut, korban mendoakan anak perempuan itu dengan kalimat yang kurang baik. Lantas hal itu membuat tersangka merasa sakit hati. Kemudian saat itu terjadi cekcok antara keduanya hingga RTH mencekik korban sampai tewas. Lantaran panik mengetahui sang kekasih tewas, RTH akhirnya berencana memutilasi korban pada Senin 20 Januari 2025 dini hari. Menurut Kombes Pol M. Farman, RTH menyiapkan koper merah yang diambil dari rumahnya. Kemudian membeli pisau, lakban hingga plastik untuk melancarkan aksinya. Adik korban Intan masih belum percaya dengan musibah yang menimpa kakaknya yaitu Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah merupakan perempuan asal desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, korban mutilasi yang jasadnya ditemukan dalam koper di Kabupaten Ngawi pada Kamis 23 Januari 2025. Mata Intan masih terlihat sembab saat ditemui di rumah ibunya di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar pada Minggu 26 Januari 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Mataraman yaitu Samsul Hadi. Baik rekan Samsul, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik. Selamat siang Arin dan Tribuner. Ya, seperti diketahui korban mutilasi yang jasadnya ditemukan dalam koper di Kabupaten Ngawi itu merupakan warga Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Korban yaitu Uswatun Hasanah, usia 29 tahun, yang selama ini bekerja di Tulungagung.
Dan kemarin di rumah duka ibu kandung korban, yaitu di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu masih banyak saudara yang datang untuk berbelasungkawa kepada ibu korban. Dan kemarin juga adik korban bersama ayah tiri korban yang berada di Desa Sidodadi sempat menceritakan sosok si korban ini. Jadi berdasarkan keterangan mereka, yaitu ayah tiri korban, yaitu Hendy Suprapto, dan adik kandung korban Intan, jadi korban ini memang sebagai tulang punggung keluarga. Jadi korban punya 2 anak, dan dia mengikuti anak serta nenek. Jadi korban memang tinggal bersama neneknya di Desa Mbacem, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, dan ayah kandungnya yang sudah besar dengan ibu kandungnya. Jadi korban setiap seminggu sekali itu dari Tulungagung pulang ke Blitar untuk keluarganya. Dan korban juga selalu menyempatkan datang ke rumah ibu kandungnya yang berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Di Intan sendiri, adik kandung korban ini juga menjelaskan bahwa ketika Intan masih kecil itu yang merawat juga kakak kandungnya atau korban ini. Bahkan Intan setelah menikah dan dia ternyata bercerai, itu ketika kesulitan keuangan itu juga tetap dibantu oleh kakak kandungnya atau korban. Dan terakhir awal Januari 2025 itu korban sempat berkomunikasi dengan Intan atau adik kandungnya itu. Jadi mereka berkomunikasi lewat telepon, menanyakan soal kabar, tapi kita waktu itu dan kesulitan keuangan karena dia di PHK dari pekerjaan lamanya di Jakarta, lalu dia mencari pekerjaan di Madiun. Itu komunikasi terakhir dengan kita. Sedangkan dengan ayah tirinya itu terakhir ketemu Sabtu pekan lalu sebelum peristiwa mutilasi ini terjadi. Jadi waktu itu korban datang ke Blitar, lalu mampir ke rumah ibu kandungnya di Sidodadi, lalu ketemu sama ayah tirinya juga dan sempat ngobrol. Dan ayah tirinya bilang kalau si korban ini sebenarnya mau membangun rumah sendiri dan nanti yang mengerjakan adalah ayah tirinya. Sesuai rencana sebenarnya minggu-minggu ini itu mulai menggali fondasi untuk mendirikan rumah. Tapi karena musibah menimpa korban ini, rencana membangun rumah sendiri itu gagal. Dan kemarin dari keluarga ini memang pasrah menyerahkan sepenuhnya untuk kasus mutilasi ini kepada polisi. Dan keluarga juga berharap pelaku nanti dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terhadap korban. Dan keluarga juga masih menanti dari polisi untuk nanti pemakaman bagian tubuh lain korban yang sudah ditemukan sampai hari ini memang belum ada pemberitahuan kapan kepala maupun kaki korban yang masih berada di Tulungagung dan Ponorogo akan dipulangkan ke Blitar dimakamkan bersama jasad korban yang lebih dulu dimakamkan pada pekan lalu. Demikian hari ini kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Samsul atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan wawancara bersama ayah tiri korban yaitu Hendy Suprapto. Ya semuanya Pak ya diserahkan kepada pihak kepolisian lah, bagaimana jalur hukumnya, bagaimana kepastiannya ya serahkan pasar sama kepolisian. Pak, pengen ketemu nggak sih Pak menanyakan itu? Pengen. Kalau masalah tersangka pengen ketemu banget pengen. Terus mau ngapain Pak kalau ketemu? Ya cuma pengen tanya apa permasalahannya gitu aja. Sudah ada informasi dari polisi Pak kalau misalnya ini sudah tertangkap dan sebagainya? Tinggal nunggu